Hai semuanya, perkenalkan nama saya Agung Kurang Malau dengan kode NIM 1101223312 beserta dengan rekan saya yaitu Muhammad Rifki Ardi Priyadi dengan kode NIM 1101223069 dan beserta rekan saya yang terakhir yaitu rekan Nadia Purwanyanti dengan kode NIM 1101223016. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi SS7, Synctran, dan Mobile Switching, yang dimana pada materi SS7 akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang Synctran akan disampaikan oleh Rifki Riyadi, yang ketiga adalah Mobile Switching akan disampaikan oleh Kanadia. Nah, materi ini didukung oleh mata kuliah Jaringan Telekomunikasi dengan dosen Pak Todi Arifianto Wibowo. Oke, pada SS7 atau sering disebut dengan Signaling System 7, di mana protokol sinyal ini digunakan dalam jaringan telekomunikasi untuk mengatur dan mengelola panggilan serta layanan. Nah, SS7 juga memungkinkan berbagai layanan komunikasi loh, termasuknya ada panggilan suara, panggilan data, dengan menyediakan mekanisme efisien untuk pertukaran sinyal antara elemen jaringan. Oke, tadi kan kita udah mengetahui nih pengertiannya atau definisinya. Nah, aku pengen mengimplementasikan SS7 itu di dalam sebuah jaringan seluler. Gimana sih caranya? Nah, sebelum kita tahu caranya, itu kita harus tahu komponennya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu dia ada komponen MS atau bisa disebut dengan user. Nah, yang kedua itu ada BTS, yang ketiga itu ada BSC, dan yang keempat itu ada MSC. Nah, MSC ini terbagi menjadi tiga komponen tambahan lagi, yaitu ada HLR sama AUC sama EIR. Nah, fungsi ketiga ini berbeda. Yang HLR itu di tempat penyimpanan database user. Kalau nah dari HLR ini nanti dia bakalan ke PLR. PLR itu nanti dia bakalan mengupdate 4 jam sekali eh, dia akan mengupdate 4 jam sekali database yang ada di user. Nah, yang kedua itu ada AUC. AUC itu dia itu billing dari data HLR. Nah, kalau EIR itu dia penyimpanan data IME. IME itu nomor perangkat yang ada di user. Jadi kalau nomor itu ada dua, IME sama MSI SDN. Jadi MSI SDN itu nomor yang biasanya kita pakai 08 sekian-sekian gitu. Nah, selain ada MSC dengan tiga komponen itu, ada STP juga. Nah, dari singkatan yang semua ini bisa kita baca di sini kepanjangannya ya. Nah, implementasi itu terbagi menjadi dua proses, yaitu proses signaling dan proses pengiriman data. Nah, proses signaling itu aku tandai dengan yang ini, garis putus-putus warna merah. Nah, kalau misalnya pengiriman data itu yang warna biru. Terus, kalau misalnya pengiriman signaling, proses signaling itu kita mulainya dari BSC. Nah, dari BSC ini nanti dia ke MSC. Dari MSC dia langsung terhubung ke STP. STP itu nanti dia ke HLR dulu sebelum ke STP yang ada di Bandung. Jadi STP yang ada di Medan itu ke HLR untuk mencari tahu nih user ini berada di daerah mana. Pokoknya database-nya akan diketahui. Nah, kalau udah dia nanti ke STP yang ada di Bandung. Nah, dari STP yang ada di Medan ke Bandung itu merupakan suatu proses penghubungan menggunakan uh, network SS7. Nah, ini yang disebut dengan SS7 network. Dan itu dari STP dia bakalan ke MSC, di mana MSC ini udah terhubung ke VLR yang dimana itu adalah itu yang tadi yang ada HLR-nya itu yang dia bakal mengupdate 4 jam sekali kan. Yaitu dia bakal dari MSC dia bakal ke BSC, dari BSC ini adalah tempat pemberhentian dari proses signaling. Nah, kalau misalnya proses pengiriman data
dia itu dari dari user ke BTS. Nah, dari user ke BTS itu dia menggunakan gelombang radio. Nah, dari MS ke BTS juga itu merupakan apa ya bilangnya? Dia kayak jalur RAN gitu. Jalur RAN itu dia itu radio access network. Radio radio access network. Nah, sama kayak gini. Dari BTS ke MS atau user penerima itu dia menggunakan radio access network. Nah, kalau misalnya yang dari BSC ke BSC satu lagi itu menggunakan core network. Nah, kita lanjut. Kalau misalnya dari proses yang kedua itu pengiriman data kan. Pengiriman data itu dari user ke BTS, terus itu dari BTS ke BSC, siap dari BSC. Kalau misalnya yang dari BTS udah penuh ke BSC, dia bakalan ke MSC. Dari MSC, dia akan dikirim ke MSC yang ada di Bandung. Dari MSC Medan ke MSC yang ada di Bandung, terus itu dikirimkan ke BSC yang ada di Bandung, kemudian dikirim ke BTS yang ada di Bandung, terus itu dia dari BTS mengeluarkan gelombang radio ke user penerima. Nah, itu proses pengimplementasian SS7. Nah, oke, tadi kan kita udah mengimplementasikan jaringan SS7 di sebuah jaringan seluler. Nah, gimana sih keamanan SS7 tersebut? Nah, SS7 itu rentan terhadap berbagai ancaman keamanan, termasuknya adalah pencurian identitas, penyalahgunaan jaringan, dan intercept komunikasi. Nah, gimana sih cara kita untuk mengatasi resiko keamanan? Nah, berbagai upaya yang harus kita lakukan yaitu seperti penggunaan enkripsi untuk melindungi data yang sensitif. Nah, yang kedua itu validasi pesan untuk mencegah serangan manipulasi, dan yang ketiga itu mendeteksi ancaman untuk merespon cepat terhadap potensi ancaman. Nah, itu dia adalah materi dari SS7. Untuk materi selanjutnya saya berikan kepada rekan saya, yaitu Rifki Ardi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu SIGTRAN. Nah, SIGTRAN adalah sebuah singkatan dari Signaling Transport atau sinyal transportasi yang merupakan satu bagian kecil dalam proses evolusi menuju jaringan all IP. Nah, sebelumnya itu ada SS7 kan? Nah, SS7 itu masih belum berupa IP. Nah, pada SIGTRAN ini sudah berbasiskan IP. Lalu ada arsitektur SIGTRAN. Nah, pada arsitektur SIGTRAN ini terdapat dua kubu, yaitu SS7 yang masih non-IP dan juga SIGTRAN SS7 yang sudah berbasiskan IP. Nah, di sini saya juga membagikan menjadi 4 kuadran. Yang pertama itu ada SS7, yang sebelah kanan ini ada SIGTRAN, yang bagian atas ini ada control plane, yang bawah ini itu ada information plane. Pada SS7 terdapat komponen yaitu SP, lalu ada STP, SCP, control plane, dan juga information plane. Nah, pada SIGTRAN memiliki komponen juga yaitu signaling gateway, trunking gateway atau media gateway, call agent, residential gateway, dan juga IP phone. Nah, untuk bagian atas ini yaitu berhubungan dengan sinyal, dan yang bagian bawah ini berhubungan dengan data. Jadi seperti ini. Pada SIGTRAN yang mengurus semua sinyal itu terdapat pada signaling gateway. Nah, signaling gateway ini berhubungan langsung dengan dua komponen yang ada pada SS7, yaitu SCP dan juga STP. Nah, pada trunking gateway atau media gateway juga berhubungan langsung dengan SP. Nah, pada signaling gateway dan trunking gateway ini ditujukan ke satu tempat, yaitu MGC ini.
Dari MGC baru didistribusikan ke residential gateway. Dari residential gateway baru menuju ke IP phone. Jadi intinya Sigtran itu ada di mana? Yaitu ada di bagian signaling gateway menuju call again yang warna hijau. Lalu ada NIF, Nodal Interworking Function, yaitu peranan yang sangat penting dalam Sigtran untuk mengubah yang tadinya tidak berbasis IP menjadi IP. Nah, ini adalah proses pengiriman sinyal dari ISDN. Nah, di sini ada STP. Nah, STP ini sebelumnya itu bagian dari SS7 kan, yang masih belum berupa IP. Nah, sini ada signaling gateway. Nah, keluarannya itu sudah berupa IP. Nah, pada STP ini, karena dia ISDN, maka layanan yang digunakan yaitu ISUP. Jadi, dari STP ini dikirimkan ke signaling gateway, dari yang tadinya non-IP, di sini bertuliskan IP. Dan dari signaling gateway ini dikirimkan ke media gateway, dikirimkan ke MGC, lalu diterima oleh MGC, lalu diterima oleh media gateway, dan berujung ke signaling gateway di penerima. Nah, pada signaling gateway di penerima, yang tadinya IP dirubah lagi menjadi ISUP. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa kunci dari perubahan yang tadinya bukan IP menjadi IP itu terdapat pada signaling gateway ini. Nah, pada signaling gateway terdapat 3, sama halnya seperti di SS7, yaitu MTP terbagi menjadi 3 layer. Pada SG juga terdapat 3 layer, yaitu Standard IP Transport, Common Signaling Transport, dan juga Adaptation Module. Nah, SIG ini terdapat pada Adaptation Layer, yang dimana Adaptation Layer ini terdapat pada Physical Layer dan juga Data Link Layer. Nah, gimana caranya kok bisa dari MTP 3 layer ini menjadi SIG dan dirubah menjadi IP? Mengapa? Karena pada MTP dan juga pada proses MTP ke SIG itu terdapat NIF, yaitu Nodal Interworking Function. Misalkan di sini ini sebuah SG. Nah, di SG ini karena dia ISDN, maka dia dilayani oleh ISUP. Nah, karena dia SS7, maka layer yang digunakan itu masih MTP. Dari SG dikirimkan ke STP, maka pada STP ini karena dia masih berupa SS7, pada STP masih memiliki layer MTP. Nah, dari STP ke signaling gateway barulah dirubah yang tadinya MTP 3 layer menjadi based on IP dan juga dirubah menjadi SIG. Karena pada signaling gateway ini terdapat komponen NIF yang merubah yang tadinya bukan IP menjadi IP. Nah, dari signaling gateway ini barulah dikirim ke call agent dan sinyal yang dikirimkan itu sudah berbentuk IP. Pada materi Mobile Switch ini, kita akan membahas mengenai transformasi dari penggunaan sistem circuit switch menjadi soft switch. Nah, perbedaan antara circuit switch dengan soft switch ini dapat dilihat dari sistemnya. Nah, pada circuit switch, sistemnya itu masih satu, yaitu menggunakan klasik MSC, di mana kontrol dan switchingnya itu masih dijadikan satu sistem. Sedangkan pada soft switch, sistemnya itu dipecah antara kontrol dan switching, di mana kontrol ini menggunakan MSC server, sedangkan switching itu menggunakan media gateway. Karena pada soft switch ini sistemnya dipecah, maka arsitekturnya juga ikut dibagi menjadi 2 layer, yaitu ada control layer untuk MSC server, dan yang kedua ada connectivity layer untuk media gateway-nya. Dapat dilihat pada gambar bahwa classic circuit switch ini masih menggunakan teknik TDM atau time division multiplexing. Sedangkan pada soft switch ini sudah menggunakan teknik berbasis IP.
Nah, dapat dilihat dari ketiga poin tersebut, yaitu service and application, call control and switching, yang ketiga transport hardware. Nah, pada soft switch ini sistemnya itu dikembangkan lagi sehingga sifatnya itu bersifat terbuka. Nah, kenapa dirancang seperti itu? Agar user ini dapat memiliki kebebasan untuk memilih ataupun mengembangkan lagi jaringannya secara mandiri. Karena soft switch ini juga udah sesuai dengan standarisasi, jadi user ini bebas melakukan apapun gitu. Dari tabel berikut untuk atribut penggunaan soft switch dan circuit switch dapat dilihat bahwa pada soft switch ini lebih unggul ya, karena memang tujuannya soft switch ini dirancang untuk memudahkan user gitu. Dari tadi kita bahas circuit switch sama soft switch. Apa sih sebenarnya definisinya gitu? Nah, kalau soft switch ini berasal dari dua kata, yaitu software dan switch. Nah, software ini melakukan perututan panggilan dan menerapkan logika pemrosesan sinyal untuk berbagai fitur. Sedangkan switch itu merupakan perangkat lunak yang didasarkan pada prosesor terintegrasi dengan perangkat keras switch circuit. Nah, berikut adalah tambahan dari arsitektur layernya yang lebih detail. Arsitektur layernya itu berarti ada dua. Yang pertama yang non-layered arsitektur. Nah, ini tuh digunakan untuk circuit switch, dimana control plane sama user plane-nya itu dijalankan pada satu sistem. Sedangkan pada layered arsitektur, control plane sama user plane-nya itu dipisahkan oleh gateway control. Nah, yang layer kedua ini seperti tadi, ini tuh digunakan pada soft switch. Itu adalah tambahan arsitektur dari signaling. Dapat dilihat bahwa antar media gateway ini bisa dihubungkan menggunakan TDM, ATM, ataupun IP. Nah, IP ini digunakan pada soft switch, sedangkan TDM digunakan pada circuit switch. Sebenarnya tujuan soft switch ini nggak hanya ketiga ini ya, yang mengurangi biaya, meningkatkan penyedia layanan, dan memfasilitasi migrasi jaringan IP. Nah, itu tujuan soft switch. Bisa lebih didetailkan lagi. Misalnya keuntungan dari soft switch nih ada, setiap layer ini dapat berkembang secara bebas. Nah, ada juga nih keuntungan untuk kontrol dan connectivity-nya. Nah, pada kontrol ini kan tadi ada mengurangi biaya ya. Dari sistem kontrolnya ini, jika menggunakan soft switch ini bisa mengurangi biaya O&M karena transportnya yang independen. Nah, untuk di connectivity kenapa lebih unggul? Itu karena transportnya itu sama untuk semua layanan. Yang kedua, terus kita tuh user itu bisa memilih teknologi transmisi atau distribusi itu sesuai dengan kemauan user gitu. Sekian penjelasan untuk mobile switch.